Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu selebriti yang merintis karir dari nol. Anak sulung Ami Kanita ini sudah mulai menjalani syuting sinetron sejak duduk di bangku SMP. Namanya melejit usai membintangi serial Senandung Masa Puber bersama Bunga Citra Lestari. Oke, di channel ini berisikan hiburan, informasi, berita, dan hal-hal yang lagi viral. Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video seru berikutnya. Ia juga pernah bergabung ke dalam grup musik Bukan Bintang Biasa, bareng Laudi Cynthia Bella, Chelsea Olivia, Dimas Beck, dan Ayu Sinta. Nggak cuma nyanyi dan akting, Raffi juga pernah didapuk sebagai host di acara dahsyat. Selain itu, karirnya di dunia hiburan kian meroket, dan ia dikenal sebagai salah satu presenter kondang di tanah air. Kini, Raffi juga berhasil melebarkan sayapnya sebagai seorang pengusaha usai menikah dengan Nagita Slavina. Raffi bahkan dijuluki sebagai Sultan Andara karena memiliki banyak aset properti, kendaraan, hingga beberapa bidang bisnis yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Baru-baru ini, ia muncul dalam sebuah konten video bersama Roy Ricardo. Raffi menyebut kalau saat ini ia memiliki tanah berukuran luas di wilayah Bandung dan Bali. Nggak cuman itu, ayah Rafathar dan Rehamza ini juga mengaku kalau kini tengah banyak investasi di bidang properti dibandingkan kendaraan. Sekarang sih tanah di Bandung Barat ada 20 hektar. Di Bali gue ada 3 hektar. Sekarang gue lagi ke tanah, udah nggak ke mobil. Tapi dulu gue gitu, kalau mobil udah lunas. Either gue mau jual atau gue sekolahin, tutur Raffi Ahmad. Raffi tak gengsi membeberkan kalau ia kerap menggadaikan kendaraan miliknya untuk mengembangkan bisnis lainnya dan menghasilkan keuntungan yang berlipat. Namun, meski begitu, ia mengaku tetap bertanggung jawab membayar aset yang digadaikan. Misalnya udah lunas nih mobil ini, kan sayang kalau didiamin aja. Yaitu kalau didiamin investasi misalnya 4M, 5M. Ah gue pakai ini aja nih, gue sekolahin. Habis itu gue bayar per bulan pakai uang gue. Tapi kan gue tahu yang gue sekolahin 4M ini. Misalnya bisa jadi kira-kira 8M gitu, sambung Raffi Ahmad. Saat ditanya oleh Roy Ricardo apakah aset yang digadaikan untuk gaya hidup, Raffi terang-terangan membantahnya. Ia menyebut alasannya menggadaikan aset karena untuk memutar dana bisnisnya. Ia juga tak merasa gengsi atau malu karena kerap menggadaikan aset miliknya. Menurutnya, keputusan untuk menggadaikan aset telah ia pikirkan secara matang demi kebutuhan beberapa bisnisnya. Nggak buat gue putarin lagi, jadi nggak usah malu atau gengsi buat gadai mobil. Bisa aja buat seorang pengusaha. Gue kalau mepet-mepet gue jual mobil aja. Buat kita susah, tapi kita mau puterin, kata Raffi. Lebih lanjut, Raffi juga mengatakan kalau ia jarang menghabiskan uang untuk membeli koleksi baju mewah dan mahal, kecuali untuk acara penting. Presenter 36 tahun ini justru mengaku jarang membeli baju. Bahkan koleksi baju, sepatu, hingga jam tangan miliknya kebanyakan adalah kado dari teman-teman dan sang istri saat ulang tahun. Kayak baju nih, gue nggak pernah beli kecuali buat acara-acara penting ya. Itu juga kan sama TV kalau acara kita di endorse. Jadi buat gue nggak perlu beli baju yang terlalu mahal. Gue tuh nunggu dikasih kado sama temen-temen. Jadi gue punya baju baru, sepatu baru tuh kalau ulang tahun, sama paling dikasih bini, pungkas Raffi Ahmad. Cara Raffi Ahmad menerapkan gaya hidup dan mengelola keuangan bisnisnya pun menuai pujian dari warganet. Tak hanya itu, sikap Raffi yang cenderung gak gengsi untuk menggadaikan aset pun menjadi sorotan publik. Sekelas Raffi Ahmad juga sekolahin kendaraan, kata salah satu netizen. Raffi yang gak pernah malu dan gengsi, dan selalu ngasih tahu cara berbisnisnya, sambung netizen yang lain. Betul-betul otak bisnis Bang Raffi, sambung netizen yang lainnya.
Disekolahin mobil mewah maksud dia buat beli tanah atau bisnis jadi duitnya muter. Ntar tanah atau bisnisnya cuan, mobilnya ditebus lagi, tambah netizen yang lain.